Oke, selanjutnya kita akan masuk ke kisi-kisi soal nomor 6. Soal nomor 6 ini itu masuk ke modul ketiga ya, yaitu tentang potensial listrik. Nah, untuk soal nomor 6 ini kita diminta untuk memahami konsep potensial listrik. Soalnya itu pilihan berganda dengan tipenya itu mudah. Nah, sekarang kita akan coba masuk dulu ke materi potensial listrik. Nah, di sini ada yang namanya energi potensial. Nah, energi potensial ini itu terjadi saat adanya beda potensial. Gitu ya. Nah, beda potensial listrik antara dua titik itu dapat kita pahami sebagai usaha yang diperlukan untuk melawan medan gaya Coulomb dalam memindahkan satu satuan muatan dari satu titik ke titik lainnya. Jadi di sini itu kan kita punya muatan ya, muatan di titik A. Nah, kita diminta untuk memindahkan muatan ini ke titik B, gitu ya. Nah, jadi usaha kita untuk memindahkan muatan ini dari titik A ke titik B itu disebut sebagai beda potensial, gitu. Nah, untuk memindahkannya ini itu kita butuh usaha atau energi potensial, gitu. Nah, kemudian kita akan coba next ya. Di sini itu ada yang namanya potensial listrik. Potensial listrik ini itu rumusnya itu ada dua. Yang pertama untuk potensial listrik diskrit. Kalau diskrit, rumus potensial listriknya itu V sama dengan K dikali Q dibagi R. Gitu. Jadi ini rumus potensial listrik pada kasus diskrit. Kemudian yang kedua, kasusnya itu kontinu. Artinya ini tuh muatannya tersebar merata gitu. Sehingga rumus potensial listriknya menjadi V sama dengan K integral dQ dibagi R. Gitu. Jadi ini rumus untuk potensial listrik pada kasus kontinu. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke contoh soalnya. Nah, ini adalah contoh soal nomor 6 tipe yang A. Di sini capaiannya mampu memahami konsep potensial listrik. Untuk soalnya sendiri, di sini suatu muatan negatif bergerak searah dengan arah medan listrik. Oke, jadi di sini tuh ada muatan negatif yang bergerak searah dengan arah medan listrik. Gitu, kita anggaplah medan listriknya itu bergerak ke kanan gitu ya. Jadi medan listriknya itu bergerak ke kanan kayak gini. Gitu. Nah, maka si muatan negatifnya ini itu juga akan bergerak ke kanan gitu ya. Karena di sini dia bilang bahwa si muatan negatifnya itu bergerak searah dengan arah si medan listriknya. Kayak gitu. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah energi potensial muatan listrik tersebut bertambah atau berkurang? Kemudian, apakah muatan tersebut bergerak ke arah tempat yang potensial listriknya lebih tinggi atau lebih rendah? Gitu ya. Nah, sekarang teman-teman, untuk menjawab soal ini, saya pengen menunjukkan analogi yang sederhana ya. Daripada kita menggunakan rumus-rumus, kita coba menggunakan analogi yang mungkin akan lebih mudah teman-teman pahami. Nah, di sini kita misalkan kita punya kotak gitu ya. Kita punya kotak nih. Nah, kotak ini itu kita tarik ya kan. Kotak ini kita tarik. Maka kotak ini itu akan bergerak normal gitu ya. Dia akan bergerak normal gitu ya. Kita anggap bergerak normal. Nah, tetapi kalau kita punya kotak ya kan, kita punya kotak. Nah, kita tarik nih. Ya kan? Kita tarik nih kotaknya. Nah, terus di sini tuh ada yang narik ya. Kotak ini juga ditarik sama gaya F. Gitu, sehingga kotak ini kan akan bergerak lambat, ya kan? Kotak ini akan bergerak lambat. Oke. Nah, supaya kotak ini itu bisa bergerak kembali normal, otomatis di sini usaha menarik kotak ini itu kita tambah. Oke. Jadi di sini tuh usahanya kita tambah. Usaha kita harus bertambah supaya si kotak ini tuh bisa bergerak normal. Kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini ada kasus lagi nih. Kasus lagi misalkan kita punya kotak nih kan. Kotak ini kita tarik, oke? Nah, tetapi di sini kotak ini juga ditarik sama gaya juga nih, yang arahnya searah dengan gaya kita menarik. Akibatnya apa? Akibatnya kotak ini tuh akan bergerak lebih cepat. Nah, lalu bagaimana nih caranya supaya kotak ini itu bisa bergerak kembali normal?
Nah, caranya gimana? Caranya adalah dengan kita mengurangi usaha kita, ya kan? Usaha menarik kita itu kita kurangi. Jadi usaha berkurang. Gitu, oke? Jadi kita di sini punya kotak, kita tarik biasa, maka kotak ini akan bergerak normal. Nah, tetapi kalau kita punya kotak, kita tarik ke kanan, ternyata ada gaya juga yang menarik ke arah kiri, otomatis kotak ini kan akan bergerak lambat ya. Nah, supaya kotak ini itu bisa bergerak kembali normal, maka usaha kita menariknya itu perlu kita tambah, usahanya bertambah. Nah, kemudian kasus yang ketiga, kalau kita punya kotak, kita tarik ke kanan, kemudian ada gaya F yang mengarah ke kanan, otomatis kotak ini akan bergerak lebih cepat ke kanan. Itu supaya kotak ini itu bergeraknya itu menjadi normal, maka kita harus mengurangi usaha kita dalam menarik kotak ini. Gitu. Jadi usahanya berkurang. Kayak gitu. Nah, usaha ini itu berkaitan sama energi potensial. Gitu ya. Jadi energi potensial itu adalah usaha yang digunakan untuk memindahkan muatan. Gitu. Oke. Jadi mudah-mudahan analogi ini bisa berguna untuk menjawab soal yang ini. Gitu ya. Nah, ini tuh kasus muatan negatif ya. Di sini kasus muatan negatif. Nah, kalau teman-teman masih ingat ya, di gambar arah dari medan listrik, teman-teman kan udah saya kasih tahu ya, bahwa di sini tuh ada muatan positif, yang ini itu muatan negatif. Maka arah dari medan listriknya itu kan kayak gini ya. Di video-video sebelumnya itu sudah saya kasih tahu ya, bahwa arah dari si medan listriknya itu menjauhi muatan positif tetapi mendekati atau mengarah ke muatan negatif gitu. Jadi arah dari medan listriknya itu kayak gini. Gitu ya. Jadi arah medan listriknya itu menuju ke muatan negatif. Nah, ini ada di materi di modul 1 di video-video sebelumnya. Gitu ya. Nah, di sini perlu teman-teman perhatikan bahwa negatif ini artinya potensialnya rendah. Nah, terus kalau yang positif ini artinya potensial tinggi. Nah, sekarang kita coba lihat soal kita. Soal kita di sini kita punya muatan negatif yang bergerak searah dengan medan listrik. Nah, muatan negatif ini coba kita tulis di sini ya. Jadi di sini tuh ada muatan negatif yang bergerak searah dengan medan listrik ini. Kayak gitu ya. Nah, terus coba teman-teman perhatikan ya. Jadi di sini itu kan ini kan muatan negatif ya. Di sini muatan negatif. Nah, di sebelah kiri ini itu kan muatan positif. Artinya di sini tuh si muatan negatif ini tuh akan ada gaya tarik ya kan, yang arahnya ke kiri. Kayak gitu ya. Jadi di sini tuh akan ada gaya tarik yang arahnya ke kiri, ya kan? Karena positif ketemu negatif gitu. Jadi akan saling tarik menarik. Nah, kalau kita lihat kasus ini itu mirip sama kasus yang kedua ini. Ya kan? Kasus yang kedua ini. Di kasus yang kedua ini usahanya bertambah atau energi potensialnya bertambah. Gitu. Nah, pertanyaannya kan di sini apakah energi potensial muatan listrik tersebut bertambah atau berkurang? Jadi jawabannya berdasarkan analogi yang kedua ini, energi potensialnya akan bertambah. Nah, kenapa energi potensialnya akan bertambah? Karena di sini usaha untuk muatan negatif ini itu berpindah atau bergerak ke kanan itu akan semakin sulit ya kan? Karena ada gaya F ini. Sehingga energi potensialnya ini akan bertambah supaya si muatan negatif ini tuh bisa tetap bergerak ke kanan gitu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, apakah muatan tersebut bergerak ke tempat yang potensial listriknya lebih tinggi atau lebih rendah? Kalau kita lihat ya, muatan negatif ini itu kan bergerak menuju ke kiri. Ke kiri itu potensial rendah. Jadi di sini tuh bergerak ke potensial yang lebih rendah. Oke ya, jadi kayak gitu untuk pembahasan pada muatan negatif. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana jika muatan tersebut adalah muatan positif? Jadi di sini kita coba gambar ya. Artinya di sini tuh ada muatan positif yang bergerak searah dengan arah medan listrik gitu ya. Jadi kita anggap arah medan listriknya itu bergerak ke kanan kayak gini. Kemudian di sini si muatannya itu bergerak searah dengan medan listrik ini gitu ya. Artinya muatan positif ini tuh bergerak ke kanan gitu. Nah, di sini kita coba buat
arah dari gaya medan listrik yang seperti ini ya. Jadi kita coba buat kayak gini lagi. Jadi di sini ada muatan positif, di sini ada muatan negatif, terus di sini ada arah-arah dari si medan listriknya. Gitu. Jadi kita coba buat di sini arah-arah medan listriknya. Kemudian kita udah tahu bahwa arah dari medan listriknya itu menuju ke muatan negatif menjauhi muatan positif. Gitu. Jadi kita udah tahu bahwa arah dari medan listriknya itu kayak gini. Gitu. Kemudian kita udah tahu bahwa yang negatif ini itu adalah potensial rendah. Kemudian yang positif ini adalah potensial tinggi. Gitu. Nah, sekarang kita coba buat muatan positif itu ada di tengah-tengah sini. Gitu. Nah, ternyata di sini kan dalam kasus kita itu muatan positif ini itu bergerak searah dengan arah medan listrik ya. Artinya dia itu bergerak ke kanan. Gitu. Nah, terus kita lihat ya, di sini itu di sebelah kiri ini tuh kan muatan positif. Yang di tengah ini muatan positif. Artinya akan ada gaya tolak ya kan. Gaya tolak nih antara muatan positif sama muatan positif ini. Karena ini tuh muatannya sejenis, maka akan ada gaya tolak. Gaya tolaknya berarah ke kanan. Gitu kan. Nah, bergeraknya ke arah kanan. Nah, kalau kita perhatikan, ini itu mirip dengan analogi yang ketiga kita tadi ya. Jadi analogi kita yang ketiga tadi itu usahanya berkurang. Artinya di sini itu energi potensialnya berkurang. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah muatan tersebut bergerak ke arah tempat yang potensial listriknya lebih tinggi atau lebih rendah? Jawabannya kita lihat ya, di sini kan muatan positif itu bergerak ke kanan ya, bergerak menuju ke muatan negatif ini. Artinya dia bergerak ke potensial yang lebih rendah. Oke, jadi ini adalah jawaban untuk soal nomor 6 tipe yang A. Pada video berikutnya kita akan coba masuk ke soal nomor 6 tipe yang B. Kita akan masuk ke soal yang hitung-hitungan gitu. Oke, mungkin itu aja pembahasan kita di soal nomor 6 tipe yang A. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.